Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama kepada yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah Perkembangan Pemikiran Modern dalam Islam, Bapak Amirullah MUD MA, dan kepada teman-teman semua yang berbahagia. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri Ciara Liana dan teman saya Rahmat Ramadan. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai Sayyid Qutb dan gerakan radikalisme. Selanjutnya, dalam materi kali ini kami akan membahas mengenai pengertian radikalisme, paham radikalisme Sayyid Qutb. Selanjutnya, radikalisme. Gerakan radikalisme adalah suatu paham yang dibuat oleh sekelompok orang yang menginginkan perubahan atau pembaharuan tatanan sosial dan politik secara drastis dan menggunakan cara kekerasan. Gerakan radikalisme Sayyid Qutb sebagai pemikir yang radikal sekaligus aktivis yang militan dalam gerakan Islam kontemporer, pemikirannya juga telah mempengaruhi para aktivis Islam di berbagai dunia Islam lainnya. Aktivis dan pemikirannya telah membawa Ikhwanul Muslimin ke dalam kancah gerakan yang diperhitungkan oleh rezim Mesir dan berdirinya cabang-cabang Ikhwan di berbagai negara. Pemikiran-pemikiran Sayyid Qutb tidak terlepas dari kondisi sosial politik di Mesir pada masanya. Dalam perkembangan sosial politik Islam, pemikiran Qutb merupakan pengaruh dari pemikiran Muslim sebelumnya, yaitu Rashid Ridho, Hasan al-Banna, dan Al-Maududi. Ancaman dan penindasan di bawah pimpinan rezim yang dipimpin oleh Nasser dan ide-ide, sistem nilai, perilaku, dan pengaruh yang datang dari Barat juga merupakan timbulnya pemikiran keagamaannya yang kontroversial. Pemikiran radikal Qutb berpusat pada dikotomi masyarakat antara masyarakat Muslim dan jahili. Menurutnya, masyarakat Muslim harus dibangun dan masyarakat jahiliyah harus dihancurkan melalui jihad. Hal ini adalah untuk membangun masyarakat Islam di mana hakimiyah dapat benar-benar terjadi. Yang dimaksud hakimiyah adalah munculnya sebuah masyarakat yang dibangun atas landasan syariah. Singkatnya, semua kehidupan manusia harus berada dalam naungan syariah. Dan juga, ajaran Qutb mengharuskan umat muslim untuk meyakini hukum Tuhan secara murni dalam segala aspek kehidupan agar keluar dari kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang memburuk. Pengaruh pemikiran Sayyid Qutb dalam konsep jahiliyah dan jihad tertuang dari 3 organisasi penting di Mesir. 1. Muazzamat At-Tahrir Al-Islami atau MTI. MTI didirikan oleh Salih Syria. Dia salah satu anggota Ikhwanul Muslimin dan pernah mendekam di penjara karena aktivitasnya di Ikhwan. Konsep jahiliyah dipakai oleh MTI untuk menunjuk pemerintah yang berkuasa di Mesir, khususnya para penguasa puncak. Bagi MTI, tingkah laku elit pemerintahan tidak menunjukkan ketaatan pada ajaran Islam. Karena pemerintah dianggap masih jahiliyah, maka tidak ada alasan sama sekali untuk mempertahankan pemerintahan. Yang kedua, Jamaat Al-Muslimin atau JM, didirikan oleh Sukhri Mustafa. Dia termasuk salah seorang yang dipenjarakan Nasser karena keterlibatannya dengan Ikhwan dan dibebaskan ketika ia mendirikan JM di Asyut. Karena sangat terpengaruh oleh Qutb, Sukhri menganggap bahwa semua penduduk Mesir telah menjadi jahiliyah, dan karena hal itu Sukhri dan anggota JM memutuskan untuk hidup terpisah. Penggunaan teror dan kekerasan diperbolehkan dalam kelompok ini,
khususnya jika hal itu digunakan untuk memperluas organisasi. Yang ketiga, al-jihad. Organisasi ini tidak kalah radikalnya. Hal ini tampak ketika anggota kelompok ini berhasil membunuh Presiden Mesir, Anwar Sadat. Kelompok ini sejak awal memang membahayakan pemerintah, karena misi utama dari kelompok ini adalah melaksanakan jihad melawan pemerintah. Demikian dari kami, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan yang seluas-luasnya. Kami akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.